an hukmi waqtihi dina hukum waktu hamba wal qawlu jil arif qawlu huwa laiku eta anu pantes bihadirin dari kalawan iya kampung maksudnya dunia ini dia karena dari hijab motor takdir tempat tuntutan wa in dorhamun khotimati bil sama akhirnya wa anda mulai min terkunina bisa bilkoti kalawan sabdukot anu berskala wal mutolambatu jil ari anu disupri bilhukuk billahi karawas birang-birang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Masih berbicara tentang urusan mas di awal sudah saya sampaikan bahwa rezeki dan ilmu Allah tidak bagi rata. Sedangkan obrolan dan waktu susah dan senang oleh Allah dibagi rata. Betapapun dia orang kaya, pasti kebahagiaan Allah dulu. Susahnya pasti ada. Betapapun dia orang miskin hidup di kolong jembatan, bunganya pasti ada. Itu jaminan dari Allah. Kita sedang mempermasalahkan sebenarnya bagi kita waktu apa itu asli kita itu miskin atau kaya, bunga atau sesat. Dalam makalah lain disebutkan bahwa al-faqatu ghasiyatun. Aslinya kita ini faqat yang tidak punya alias wilayah kita wilayah Obudu, bukan wilayah waktu Obudu. Itu sebabnya wala yaqifu ala hududil adab fi waqti illa qadim. Karena asli kita Obudu Zatiyah kita Maka
Allah posisikan pada waktu bunga ada kaya punya jabatan, jarang sekali yang mampu memenuhi adabul masjid, tata krama jadi orang kaya, tata krama jadi pejabat, tata krama jadi orang sukses. Itu tidak mudah, tidak mudah. Di dalam banyak keterangan di antara wajib ada pasti di antara tata krama umat adalah kafur jawazil dan kita mampu mencegah anggota badan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, terutama berkaitan dengan jaril hasud-lisan, olah lisan, olah bahasa. Jika orang yang oleh Allah diposisikan dalam waktu itu harus pandai olah rasa, olah rasa sebelum berbicara, olah rasa sebelum berbicara. Ibnu Athaillah menggambarkan ketika kita membuat daging, sayur yang disayurnya daging, ada airnya, kemudian air itu bergolak karena panasnya api, terus bergolak, Kalau ini api kita biarkan bergolak tanpa berhenti, yang terjadi apa? Air sangat dari itu. Begitu kira-kira ketika Allah posisikan dalam waktu keberhasilan, biasanya orang itu suka lupa diri. Mestinya dia berpikir ketika ada ingat waktu zakat, ketika tidak ada ingat waktu ada. Jadi seimbang. Ini seperti air menggelombang, air bergolak dibiarkan habis, itu masuk. Tetapi bila api yang menyala itu kita padamkan, maka kondisi dari butuh, kondisi tadi air itu maksudnya aman. Itu sebabnya ahli makrifah lebih memilih susah daripada senang. Nanti umur ayat ketika ditawari ayo kau mau sehat, apa bilang? Ya Allah, tidak bermaksud menolak keinginanmu, tapi aku malu ya Allah sebab
sehatku masih tambah daripada sakit. Itu Nabi Ayub ulama masih diberi omong kurang dapur kurang dapur jadi masalah namun dapur terlembur. Artinya Bapak mengamalkan kita kurang berlalu pula orang aja banget pribadi misi bisa ini pun muncul sisi sore tamu datang bawah ini kulit bawa amsunan omongan temuan orang dia jangan kita itulah masuk itu bahasa ilmu apabila itu buat hormon awal itu susah itu kampung halaman yang sudah terbiasa kita ada di daerah susah itu santri bakal ditanya mending siang susah mending siang bunga mending siang kaya mending siang tinggi karena itu pasti siang kaya kumaha jatuh tinggi dan siang kaya. Tapi kalau siang tinggi umpama jatuh sudah siap berproses sekedar siap saja. Anda dalam kitab Lapor Fulminan dikatakan al-bastu muzillatu aqdamil rijal. Bastu keberhasilan itu banyak menggelindingkan kaki-kaki umumnya orang. Ketika ia sukses tidak merasa diuji, ketika gagal merasa diuji. Padahal wana mulukum bisyari wal khairi fitnah. Sukses ujian, gagal ujian, kedua-duanya kenapa yang sukses dan diuji sebab tidak merasa diuji, sedangkan yang miskin merasa diuji sehingga dia siap-siap dengan ujian itu. Bapak kalau orang lagi ujian tulisan di kaca apa? Harap, tenang, sedang, ujian. Ibu lagi ujian, teriak-teriak, dan juga pun ada itu.
begitu juga kita sedang oleh Allah imma syar imma khair, posisi kita harus tenang, posisi kita harus tenang. Maka wamin ada bil khawdi termasuk tata krama susah aku maknina wal-luqa wasukut. Tata krama sedang kita itu tampilkan jiwa yang tenang, seolah-olah tidak ada masalah. Padahal masalahnya cukup. Konon memaji jaulah itu lagi sakit parah, datang lagi bilang keluar menampakkan pribadinya seperti orang yang tidak sakit. Beliau kebiasaan tak berbeda pada penyakit orang, baru juga sakit gigi sudah gimana ya sudah istilah. Maka wal qawlu aqrabu ila wujudi salamah li'annahu wa qawlun amri. Justru sedang gagal itu merupakan awal daripada keberhasilan. Ada pepatah kegagalan adalah kesuksesan yang berulang. Tapi kita nggak tahu ilmu hakikat. Kata contoh adalah al-'ata'u minal khalqi hirman wal-man'u minal ghahi ihsan. Pemberian makhluk itu juga terkadang menghalangi kita untuk usul kepada Allah. Dibalik penolakan Allah itulah justru kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita, ditolak untuk diberi. Belum tentu yang diberi itu Allah perhatikan, belum tentu yang ditolak Allah biarkan. Belum tentu. Maka Syekh Junaidi pernah disurati oleh Yusuf ibn Husain al-Razi. Dalam suratnya, la anza qawmuhu faqman nafsuka wa innaka indamtaha la taduk ba'daha khairan abadan. Wahai Syekh Junaid, kau jangan berharap untuk merasakan kenikmatan dunia. Bila arahmu ke sana, ingin tadarus, ingin rohah di dunia, berarti kau mencari sesuatu yang tidak ada, tidak akan ketemu. Dan dampaknya apa? Kau tidak akan merasakan halawah iman, halawah ibadah untuk selamanya. Untuk selamanya. Abu Hani Ad-Daqaqi mengatakan, al-qalbu haqqul haqqi minka wal basru haqquka minhu. Al-qalbu
kul hak diminta susah itu kul hak Allah dari kamu wal bastu hak tukang hakul hakti meninggal senang itu hakmu dari hak Allah dari lain susah itu hak Allah dari kamu senang hakmu dari Allah mana yang tinggi waktu kita berhasil namanya batu itu hak buka minhu hakmu dari Allah memang untuk senang sedangkan waktu susah hakul haki hak Allah darimu mana yang lebih tinggi ya hak Allah karena itu ahli ma'rifah lebih memilih susah daripada senang kalau kita ingin senang selamanya ya Allah berilah aku hidup 1000 tahun lagi kenapa demikian? Kalau orang itu sudah masuk dalam makom wasil, orang yang sudah terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bermasalah dengan zaman Allah dan jalan Allah. Qaul dan bastu itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan karena mereka itu billah lillah minallah ilallah billah dengan Allah tasarrufuhum apa yang mereka lakukan, mereka yakin ada kebersamaan Allah dengan kita dan itulah teori katanya Imam Syafi'i. Apa? Muqaranatu fi'lillah fi'lil hamdi, kebersamaan tindak antara Allah dengan manusia. Allah berbuat, manusia juga berbuat. Ketika perbuatan kita dibantu oleh Allah sah. Ketika perbuatan Allah dibantu oleh kita musyrik contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan keberhasilan seseorang, Allah perlu tanya kepada wali di Yaman. Kalau wali di Yaman oke, Allah bilang oke. Kalau enggak, musyrik. Itu bila. Yang kedua lillah itu yang ubudiyatuhu, bakti mereka hanya untuk Allah. Bapak ngurus NU kalau ingin cari dunia dan mengurusnya. Kenapa? Karena NU bukan untuk mencari uang, tetapi di NU itu ada barokah.
Kenapa? Satu-satunya jauhiyah pengawal akidah itu namanya tidak. Yang ketiga, wa minallah, wa sulun minallahi, ay wuruduhum, datangnya mereka dari Allah, wa ilallah suduruhum, kembali yang mereka kepada Allah. Maka selain Allah tidak ada pengaruhnya kepada kemudian ada ungkapan di sini wal bastu khurujun an hukmi waqtihi wal qabdu huwal laqis bihadhihi dar. Di dunia yang pantas itu miskin atau kaya? Miskin kaya? Kaya. Kata kita yang pantas miskin. Sebab kalau kita miskin, kita ada di negara sendiri. Kalau kita kaya numpang di negara orang, mending mana sebab mending miskin yang kaya, mending nunggu kaya, nanti lah, mending nunggu miskin. Kalau nunggu miskin tadinya ada. Ini masalahnya kan bukan penantian, nasib Pak. Miskin itu ternyata bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Ketika olahraga yang berhal dan tawai untuk fokus atau dia waktu taklid. Kenapa dunia ini lebih pantas kita miskin? Karena di dunia ini tempatnya taklid, tempat yang kita menempati diri, tempat jihad, tempat berjuang itu dia. Bukan tempat untuk menikmati buahnya perjuangan. Wa ibhamul khotimah. Akhir kehidupan kita itu masih sama. Apa syukur khotimah, apa husnul khotimah. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani bijak yang beliau ketika kita melihat orang kafir saja jangan suruh kenapa dia kafir, kita tak tahu, mungkin saja dia masuk Islam hidupul amal jadi husnul khotimah. Sedangkan kita yang sudah Islam, lahir Islam, hidup Islam, belum tentu matinya husnul khotimah. Jangan-jangan suruh khotimah karena besok itu ulama besar tidak menjamin dia aman dari suruh khotimah. Yang ketiga, wa'ada mul'in insanillah. Kita tak tahu. Kata nanti laqad tasabaq betul sambuqan ba'ida. Perjalanan kita itu sudah cukup jauh.
yang sudah 45, 60, 70 ada yang sudah kelewat ya. Kan kamu sudah sudah jauh, nggak mungkin kita mundur ke belakang dan kita nggak tahu usia yang sudah kita lewati itu dalam kebaikan atau tidak. Dan pernah Pak coba ya hitung kalau sholat kita taruh 10 menit Pak, sholat 10 menit dan berapa kali? 5 kali sehari kali sebulan. Saya hitung usia 50 tahun untuk sholatnya nggak lebih dari setahun, kurang dari setahun untuk kematian. Berarti sahibah kita masih dalam pertanyaan besar, aman atau tidak aman, aman atau tidak. Wal mutolabah bihukum kita mencari hak-hak Allah, mencari hak-hak Allah ini juga menjadi permasalahan bagi kita. Lanjut, al-bastu takut menyandang sahaan nafsu min hati nafsu hauzuha bagian nafsu wa biwujudil farah kalawan wujud bunga wa qawlul ariqatu la hadratu ayat bagian lin nafsi pikir nafsu biidznillah Allah. Fi hadza jinnatin taqawluhu iya isyarat lil makna perkara takau dama anu mustirla ma min anamuro tak ada di taknyakna ngarasa andap-andapan bil masjid namuna minal amrul masjid termasuk perkara anu sulit. Walidha kufituna karena amrul masjid karena bukti kerakuan la yang tidak terhenti anda huduril adabi dina batasan-batasan tata krama bihi dina mastu illa kholidun kecuali kholid bikhilafil qawli bedan qawdu maka anda seakan-akan misalnya yang ulu ngadawu inna makana patina bukti etabastu kadzalikan demikian aylayak itu li'anna nafsa kana nafsu tak kudu nambil nafsu min bukti bastu hawloha bagian nafsu wa mutsak min nafsi termasuk kondisi nafsu izawan dan ketika menemukan hawloha bagian nafsu Allah ladu al-oho wa nisyanu hukuki oho karena pirang-pirang hak wa dakwa mangkukaku bikin
harima kalawan makohitun perkara ayam dari nafsu minal ulum minal birang-birang wal suhud minal birang-birang pemahaman wal ahwal minal birang-birang tingkah wal asrar minal birang-birang rahasia wat tahaddusi nyata bil khususiyah kalawan khusus wat talazzuzi merasa nikmat binis batil qawariki kalawan manisbatin hal-hal anu aneh wal isyaratul isyarah ilal karomah bukana keramat wa idrofil maqamati dan menemukan pirang-pirang maqam kullun adisadayana ala asabi alihi milang-milang kondisi wa kullu dzalika sadayana wa kullu dzalika menjadi tiap-tiap eta wa maksudna munafik ngilangkeun lil ubudiyati kana ibadah bakti di khilafil qawli beda yang qawlu wa inna makasatnya kelakuan la haulun beda yang bagian dengan sisi nafsu di nafsu wala tatamalakan maka tidak memiliki qawlu antar al-magohir untuk syai'an karena itu perkara minal katunahulu ila akhiri wahu maka al-qadru akrobul salamati luwih dekat karena keselamatan wujudil dari kudrati wujudnya kekuasaan alal wafaki memenuhi di adabil ubudiyati tata krama bakti walidatu kituna akro asalahu milih buka kudu sahatan arifun alal bakti ditimbang waktu al-baktu takhudun nafsa minha Allah biwujudil farah wal qadru la afrodil nafsi fihi baktu kenapa lebih berbahaya karena dalam kondisi waktu nafsu kebahagiaan yang namanya nafsu itu dia pandai memainkan peran yang ditampakkan oleh nafsu itu kebaikannya adalah di dalamnya banyak hal-hal yang tidak baik umpama nafsu bahagia sebelah rumah kita dan janda terus coba pagi renungkan siapa yang berpikir tentang ekonomi bagaimana karena itu pasti perhatikan janda ini pasti kita tertarik padahal di belakang itu
nafsu menjebak bahaya. Ini menjebak bahaya. Aku rasa hari bapak dan logis kemana standar dari ini namun sambil polisi kantor jauh mana nomor ya wajar namun berarti bobok jadi ketika dalam kondisi waktu nafsu kebahagiaan waktu kita maksiat bagian nafsu jelas, waktu kita ibadah bagian nafsu jelas itu saya kebahagiaan kita kemudian makanya tidak jelas. Kita itu terlepas memperbaikkan orang sebagai nafsu kita lihat banyak orang terkelabui oleh yang namanya nafsu. Pangatnya di atas tinatu pakai digodok, gimana? pakai digodoknya pakai tinatu karena sangat beruntung mereka nafsu itu perangkap syaitan yang digodok bukan nafsunya syaitan. Nafsu perangkap yang perangkap digodok syaitan yang menggerakkan nafsu. Tapi syaitan nanti digerakkan bebas ketika semua neraka kompleks. Setan, gara-gara Indonesia dari negara kita bilang aku duduk dari kamu itu bohong, aku berbohong, aku nggak jujur, kenapa kau mau? Bukan anak bari pun bisa, aku bebas, gak ada urusan dengan kamu, itu setan itu. Cuci tangan jadi gerakan itu. Jadi tidak banyak orang yang mampu menjaga adabul pasti kecuali sedikit. Berbeda dengan khawdu, berbeda dengan khawdu. Ketika orang dalam keadaan waktu memperburukkan hawa nafsunya, wajadan khawduha yang muncul apa? Kelah nisyan. Terus dengan mengaku biizhari ma'usaha dia sampaikan keanehan-keanehan yang ada minal ulum, ilmu, pemahaman yang kemarin itu hijab hamba kepada Allah kan jaganya hijab nurani ilmu dan pemahaman. Dua, hijab zulmani kemaksiatan dan kezaliman. Jangan punya dugaan bahwa hijab itu cuma maksiat, itu keilmuan dan ibadah. Wal ahwal keadaan, wal asrar rahasia, bahkan tahadus bil khususiyah wal talasud bil maksud. Banyak orang yang sukses termasuk sukses dalam keilmuan, sukses dalam ibadah, kemudian ia tidak pandai menjaga agar baru pasti. Lalu kedua, dari tata keramanya yang muncul suhul adab, tidak sadar
dia sampaikan hal-hal yang sifatnya rahasia di layar di kalangan umum. Itu jelas menebar fitnah, menebar kebencian. Tidak sadar dia. Untuk baru beberapa hari dan ada seseorang yang dengan enaknya ngomong bahwa ulama dan pondok pesantren itu kerjasama dengan gembong narkoba. Ya kan? Nah, saya kira itu bukan keceritaan aslinya. Karena memang itu anti pondok, anti ulama. Dan itulah paham Profesor Dr. Dika Kemeja untuk menghancurkan Islam. Tidak perlu bakal pondok, tidak perlu sejenak, tidak perlu. Tetapi pisahkan ulama dari umat seperti kemudian pisahkan ulama dari umat. Kalau umat sudah bisa dari lama seperti anak kehilangan ayam yang dulu arahnya menjadi sudah tidak sekarang ini. Itu jadi sebagai khawarij. Wal isyarat lal karamah, menyampaikan keramat. NU paling percaya kepada keramat, ya Pak ya. Tapi jangan dibesar-besar. Umpama hamil anu tasbih namun terserangan. Si hamil eta lamun kuatkan untuk nasbih kana apa sahabat pernah begitu? Tapi enggak. Terus Imam Syafi'i itu enggak pernah begitu. Ini namanya apa? Kultus individu. Ini bahaya. Dan yang lainnya. Jadi gara-gara suku Adam bin Fahdi itulah yang terjadi. Dan yang paling fatalnya apa? Munafik dan ubudiyah. Apa yang dia ceritakan walau dia kelebihan di bidang ilmunya ada, kelebihan di bidang ibadahnya iya, apa nggak hebat Pak? Sekali itu banyak sih satu kali. Mungkin saya bilang kamu tidak tersalah, tetapi ketika itu diungkap di forum umum sebagai karamah dia, ya kita malah timbul tanda tanya. Itu syukur ada di dalam baktinya kepada Allah jadi hilang. Kemana? Ia pindah bakti kepada Karun. Ubudiyahnya kepada Karun, bukan kepada Allah. Berbeda dengan Ubudu. Ubudu akrab lissalamah wa wujudil qudrah pada wafat. Kalau sedang susah biasa terasa lebih dekat dengan Allah. Dulu waktu masih jaya usahanya karantina di sana ayeuna alhamdulillah si bapak teh aya wae kenapa jadi kata Nabi ada orang sukses ibadahnya bila dibekali harta.
Tapi ada orang sukses ibadahnya bila tidak dibekali harta. Ini hadis. Hai orang kemana? Sukses bila tidak dibekali harta. Kenapa? Supaya tidak ada ketergantungan kepada yang namanya tidak mau kurang maka kegunaan atau tapi kemudian kebiasaan yang membagai ayat pengawasan di Purwakarta